Untuk itu saya minta siapa ketua kelasnya? Dewi. Silakan Dewi pimpin doa dan anak-anak yang lain silakan berdoa sesuai agamanya masing. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Tapi absen hari ini itu berbeda dari hari biasanya. Biasanya kalau Ibu absen kalian akan jawab hadir. Tapi untuk kali ini hadirnya akan kita ganti dengan bahasa daerah. Contoh misalnya ketika Ibu sebutkan namanya Nur Hasanah, karena Ibu adalah berasal dari Jawa, maka Ibu akan bilang enggih Bu. Nah jadi kalau misalnya kalian dari daerah lain, misalnya dari Muna, kalian bisa jawab Umbi Bu. Oke, dipahami semuanya? Paham Bu. Oke, Ibu akan absen ya satu-satu. Ya, Oh Bu. iya, dan kalau misalnya nanti ada yang sakit silahkan diberitahukan ya. Ya, Bu. Pertama, Dewi. Enggak Bu. Inka. Jawa. Astuti Wulandari. Enggak Bu. Kiki. Enggak Guru. Fani. Konsen Bu. Abdillah. Ya Bu. Mario. Sakit Bu. Sekian. Iya. Aurora. Sakit bilang Sakit juga. Jadi dua orang yang sakit. Iya Bu. Sakit apa mereka? Mario gimana? Yang kerjaan aku sore dari. Kalau kita yang injek. Iya, oke, kalian sudah jenguk di rumahnya? Belum. Kenapa? Jawab namanya Bu. Jauh rumahnya. Ya tahu juga apa Dia tahu di rumahnya. Saya tidak rumah tidak di rumahnya. Iya. Kali kalian tanya kasihan temannya kalian itu. Oke, terlepas dari kalian tidak tahu di mana rumahnya, jauh rumahnya, tidak pernah ke rumahnya, belum tanya di mana rumahnya, tapi yang harus dibutuhkan adalah kalian wajib untuk menjenguk ketika ada temannya kalian sakit, karena menjenguk adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jadi kalian wajib menjenguk, paham semuanya? Paham. Oke, karena cukup banyak yang tidak hadir karena dia sakit dan lain sebagainya, kita harus mendoakan teman-teman kalian. Jadi kita akan doakan dulu ya. Kalian sebut namanya, kemudian bacakan Al-Fatihah. Oke, paham semua? Paham. Oke, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita doakan semoga teman-teman kalian diberikan kesembuhan dan juga kekuatan untuk bisa berkumpul kembali bersama kita. Iya Bu. Sekarang kita ingin kembali apa sih kesepakatan kelasnya kita? Ada yang mau ingat apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tidak boleh makan saat olahraga. Betul, tidak boleh makan. Dua, Tidak boleh ikut satu. betul sekali. Ketiga, apa konsekuensinya kalau melanggar? Disuruh menyanyi. Oh, disuruh menyanyi. Oke, untuk hari ini Ibu akan sudah menyanyi lagu dari. Sudah siap belajar semuanya? Siap Bu. Mantap, luar biasa memang anak. Oke, perhatikan PowerPoint-nya ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Saya Bu. Makanan Bu. Makanan. Bukan saya. Yang lain. Saya tahu itu bukan kasual biasa gila. Mantap sekali Kak Suami. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ini Kak Suami dari daerah mana? Saya Bu. Muna masih Bu. Muna pasti. Ini bukan bukan kan Bu. Betul. Nah, sedikit lagi. Bapak Togi. Siapa yang Muna itu? Bukan kuning. Oh. Dari ini dari Bapak Tobi. Oh. Tapi Muna, Buton, Raha, di Kendari juga suka makan, tetapi ini berasal dari Bapak Tobi. Gitu. Oke, jadi ini pengalaman kita ya. Jadi, Ya, betul. Ya, betul. Nah, kemudian ada yang tahu ini apa? Saya Bu. Bosara. Bosara, betul. Tapi apakah Bosara sampai Bosara? Iya Bu. Itu tidak ada di rumah seperti bentuknya. Betul. Ada yang tahu ini biasanya dipakai di daerah apa? Ya buat acara pernikahan. Acara pernikahan. Ada yang lain? Oke, jadi ini adalah bosara atau penutup makanan yang biasanya itu ada di pejabat makanan. Betul. Namun yang ibu kasih lihat ini adalah bosara di daerah Buton. Ya betul. Biasanya dia ada pada tradisi namanya kande-kandea. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kebudayaan Buton itu sendiri. Dari kedua benda ini, kira-kira bentuknya bentuk apa? Ada yang bisa? Betul, kerucut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kerucut. Nah sekarang ibu minta kita berkenalan dulu. Bagaimana kalau si kaswani ini dibungkus pakai daun pisang? Coba bayangkan, ada yang pernah lihat kaswani dibungkus pakai daun pisang? Iya biasa Bu. Iya, iya,
pembungkus yang dibutuhkan untuk membungkus suatu makanan. Dalam hal ini yang Ibu soroti adalah membungkus kaswani dengan daun pisang. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari dua tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur perucutnya dalam masalah kehidupan sehari-hari yang diberikan dengan tepat. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dua tempat perucut. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya ini, anak-anakku ada yang masih ingat kemarin kita habis belajar apa? Ada yang masih ingat? Dari kelas permukaan perucut. Menemukan rumus. Menemukan rumus. Nah, gimana? Jadi, kemarin kita memang habis saya harus mencontohnya. Jadi, karena kemarin kita sudah belajar tentang menemukan rumus luas permukaan perucut, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih penerapan dari luas permukaan perucut. Oke. Jadi, Ibu akan menanyakan kembali terlebih dahulu tentang definisi perucut. Apa itu perucut? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ada yang bisa bacakan kita? Silakan. Suatu bangun yang merupakan sebagai masih yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Mantap, luar biasa. Oh, benar memang. Dijadikan contoh yang bisa. Jadi, perucut adalah suatu bangun yang merupakan suatu limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kira-kira apa ciri-ciri perucut? Dewi? Punya selimut sama alas. Oke, punya selimut. Lebih tepatnya dia punya dua sisi. Dan dua sisinya itu salah satunya adalah luas selimut dan juga alas. Dan kira-kira untuk masih ingat kalian untuk menentukan luas permukaan perucut kita butuh apa? Saya A. butuh panjang selimut. Iya, sama kayak tadi pelukis. Betul. Tinggi, Bu. Tinggi, betul. Oke, betul semua ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan perucut, intinya punya kalian bilang luas selimutnya ditambah luas alas, yaitu pi r dikali s ditambah pi kali r maka 2. Karena kalian sudah ingat rumusnya, kalian juga sudah paham. Jadi sekarang kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang adalah pada LKPD nanti akan Ibu berikan. Sebelum itu, kita bentuk dulu kelompok. Jadi untuk pembentukan kelompoknya, Ibu akan bagi nama-nama anggotanya. Jadi nanti kalian silahkan berkumpul dengan nama-nama anggota yang disebutkan. Oke, kelompok pertama itu sebelah sini. Kelompok pertama itu isinya 2 orang, yaitu Dewi dengan Kiki. Silakan. Oke, kelompok kedua itu Abdillah, Fani dengan Asmudi. Silakan berkumpul dengan kelompok yang sekali sudah. Mantap. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Jadi di sini ada LKPD. Silakan kalian kerjakan ya. Nih. Silahkan dicermati terlebih dahulu LKPD-nya. Apa yang ada di LKPD tersebut? Ada masalahnya? Ada. Apa masalah yang diberikan pada LKPD tersebut? Seluruh kita guru. Itu luas Itu luas pernikahan kaswani. Betulkah itu? Sama berapa yang bukan? Iya, betul sekali. Jadi dalam LKPD tersebut itu ada kaswani. Ada juga cerita tentang kaswani. Jadi nanti kalian baca dulu ceritanya supaya kita lebih mengenal budaya kita yang ada di kelas negara. Terus di bagian LKPD tersebut ada permasalahan yang harus kalian selesaikan, yaitu tentang berapa sih total luas daun pisang yang dibutuhkan untuk membungkus kaswani tersebut. Bukan menghitung luas permukaan kaswaninya. Dicermati baik-baik ya, anak. Ya, Bu. Ayo, berarti ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke diskusi? Tidak. Oke, baik kalau begitu, Ibu silakan kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan dikerjakan, cermati dan jawab dengan langkah-langkah permasalahan yang diberikan. Oke, bagaimana guru? Ya. Ini Bu, mana ke cari-cari S-nya? Oke, cari cara. Ini Ibu Kalian sudah melanggar kesepakatan kelas. Jadi apa sanksinya? Oke, silakan Kiki dengan Dewi mau nyanyi lagu apa? Lagu daerah. Oke lah, Bu Budi kita tepuk tangan dulu. Silakan. Kuri Pancajina. Oke, jadi anak-anak, Ibu ingatkan kembali dan Ibu tegaskan kembali. Ingat kesepakatan kelas kita. Yang pertama tidak boleh makan, yang kedua walaupun lagi diskusi harus tetap kondusif. Jadi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya akan kita tarik untuk maju ke depan untuk menyanyi lagu daerah. Terserah mau lagu daerah apa. Oke, jadi sekarang Ibu minta lanjutkan diskusinya. Ya, Bu.
Iya enggak, dan dulu Iya, iya. Ini gue tidak tahu ini dari mana, gue mana tahu sih kan satunya. Nih, mas ada sini. Yang itu iya betul, dihitung dulu S-nya. Mana Iya, betul tahu di tengahnya itu. Nah, ibu mau tanya dulu, kalian capek? Pusing. Oh, kita bikin dulu. Kalian pernah dengar lagu Tanah Polio? Pernah. Yang tidak tahu, mengikut sama temannya. Sekalian kita belajar mengenal tentang kebudayaan tetangga kita, yaitu Yunnan, Buton. Nah, untuk ini kita mengenal kebudayaannya Buton. Nah, kita akan mengenal budaya Buton. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Supaya kita merekatkan berpikiran. Habis itu nanti kita lanjut lagi presentasi. Oke, ibu mulai ya. Kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, itulah tadi lagu daerah yang judulnya apa? Kali judulnya Tanah Polio. Itu berasal dari Buton. Jadi kalian yang mungkin ada dari Jawa, dari Sulawesi Barat, Muna bisa mengenal kebudayaan Buton melalui lagu daerahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita mau apa? Presentasi. Betul, kita akan presentasi sesuai janji ibu tadi ya. Oke, kita masuk di presentasi. Siapa kelompok yang mau presentasi? Saya, Bu. Mantap, luar biasa. Silakan kelompok dua maju ke depan. Kelompok yang lain harus memperhatikan temannya. Jangan melanggar kesepakatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan presentasi hasil pengerjaan proyek kami. Jadi, hasilnya Ini tentang ada masalah mengenai suami. kita bilang dulu. Oh ya, sebenarnya. Jadi ada masalah dengan suami. Jadi ditanya itu berapa luas total lukisan yang dibutuhkan untuk menutupi semua suami tersebut. Setelah kita cari, dapatnya hasilnya itu adalah 226.906 cm kuadrat. Aku. Bagus sekali presentasinya. Ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan. Bagaimana bisa didapatkan S-nya? Oke, silakan. Nah, S-nya itu kan apa lagi namanya? Jadi jaraknya 10 cm, tingginya 24 cm. Jadi kami pakai apa nih? Ya, Pythagoras. Lebih spesifiknya lebih pakai Pythagoras. Jadi kalau misalnya di sini 10, di sini 24, nanti di sini pasti 26. Oke. Oke, ada yang mau hari? Iya, mulai pada hari. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, tadi kita sudah presentasi. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pelajaran ini, kita menyelesaikan persoalan tentang suami. Terus diperoleh bahwasanya luas lukisan yang dibutuhkan untuk membuat rumah suami itu adalah 22.608 cm persegi. Iya, betul sekali. Jadi kita mendapatkan pembungkus dari suami yaitu daun pisang yang dibutuhkan adalah 226.908 cm pangkat 2. Oke, tadi kita sudah menyimpulkan cara untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tersebut. Ibu meminta kalian untuk mengerjakan kuis. Silakan dilihat, ada kuis, silakan kalian kerjakan ya sekitar 10 menit. Sudah semuanya? Sudah. Ya, boleh silakan. Ya, makanya sudah habis ya. Jadi, sudah selesai. Kalian harus mengumpulkan karena sesuai dengan lihat seberapa jauh pemahamannya kalian. Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya dulu nih refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar tentang menyelesaikan masalah kontekstual mengenai luas permukaan kerucut yang tadi kita lihat kasuan? Bagaimana perasaan kalian? Bahagia. Apakah kalian memahami pembelajaran? Apa kesulitan yang kalian hadapi selama kita diskusi dan kita belajar? Kalau saya setuju menurut yang apa tema, Bu? Betul. Kita mau Oke, berarti di pertemuan selanjutnya mungkin ibu akan kasih penguatan kembali tentang kesulitan-kesulitannya kalian. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang volume kerucut. Untuk akhir pembelajaran kita dengan berdoa. Jadi saya minta untuk ketua kelas mana? Ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita supaya pembelajaran kita berkah dan masuk di
rumah dengan kita. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anakku sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu, sudah mau terlibat aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya dan juga pemahaman baik untuk kita ke depannya. Amin.